Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya, lalu diincar. Yang sekarang ini yang lagi diselidiki ini siapa? Dari kelompok mana? Ya, dari kelompok mana? Yang jelas bukan dari Salafi atau Wahabi atau dari Muhammadiyah. Kalau kita sayang dengan organisasi kita sayang dengan ormas kita, mari kita singkirkan oknum-oknum yang membuat citra buruk ini. Ya, bukan justru membenci orang-orang yang menginginkan nama baik NU itu kembali baik. Bukan justru membenci orang-orang yang mengkritisi oknum-oknum yang memberikan citra buruk terhadap NU. Ya, seharusnya seperti itu. Ayolah bersikaplah dewasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada berita yang sangat menggemparkan ya. Dan ini beritanya baru sekali. Ya, Menak Yakut. Ya, Menteri Agama Yakut dan Wamenak dilaporkan ke KPK atas dugaan korupsi pengalihan kuota haji. Hal ini sifatnya masih penyelidikan ya teman-teman. Ya, namun dugaan besarnya korupsi kuota haji ini benar-benar terjadi. Ya, karena pihak DPR sepertinya sudah menemukan kejanggalan-kejanggalan terhadap penyalahgunaan kuota haji ini. Dan ini panas banget pembahasannya di gedung DPR teman-teman. Coba kita simak nih videonya teman-teman. Jujur tolong disampaikan kepada kami, berapa sih kuota haji reguler yang terpakai sesungguhnya? Orang puluhan tahun antri Pak. Kalau Bapak hambur-hamburkan itu kota, dosa kita Pak. Jadi dugaan korupsinya ini diambil dari kuota haji reguler yang disalahgunakan. Ya, jadi seharusnya orang yang ngantri sudah puluhan tahun itu ya berangkat nih tahun ini. Tetapi karena dialihkan kepada haji-haji plus itu, mereka yang bayar mahal, yang bayar lebih, ya akhirnya banyak orang-orang yang seharusnya berangkat di tahun sekarang nggak berangkat. Jadi penyalahgunaan kuota haji itu seperti itu teman-teman. Puluhan tahun orang antri Pak, reguler itu. Seperak, 2 perak, 10 ribu, 5 ribu dikumpulkan, menabung untuk bisa berangkat. Ada kuota kita tidak memberikan kepada mereka. Betul teman-teman ya. Kita lihat saudara-saudara kita kan bahkan ada tuh bapak-bapak ya, tukang beca ataupun jual bubur. Itu uangnya itu yang dia tabung itu uang kecil-kecil teman-teman ya. 1.000, 2.000, mungkin 5.000, 10.000 per hari. Selama puluhan tahun mereka itu nabung. Tetapi kalau memang pada akhirnya dan terbukti ini benar ya, kalau pada akhirnya terbukti benar, ya Allah ya Rabb, betapa zalimnya kita terhadap rakyat kita sendiri, terhadap saudara-saudara kita sendiri yang susah payah nabung berpuluh-puluh tahun hanya untuk bisa haji. Tetapi ternyata kuota hajinya itu disalahgunakan, dijual kepada orang-orang yang berduit, kepada haji-haji plus itu teman-teman. La haula wala quwata illa billah. Sebenarnya berapa kuota haji? Kita tahu Pak, setiap tahun ada 1%, 2% yang tidak terpakai. Bapak kemanakan kuota yang tidak terpakai itu? Kenapa tidak terpakai? Pada Pak, dari mana Bapak berikan itu? Apa dasar hukumnya Bapak berikan? Ini cacaran di anggota DPR ya teman-teman. Mungkin di sidang rapat DPR ini. 10.000 itu. Saya membaca ini di halaman Bapak, di halaman 2 disebutkan jumlah kuota Bapak menjadi 27.680. Saya kaget tadi, saya hitung-hitung. Kok 27.680? Menurut hitungan saya cuman 17.000, 19.280. Saya nggak tahu apakah saya nggak diikutkan di dalam rapat-rapat keputusan itu. Rasanya keputusan panja ini hanya tetap sebesar 8% dari kuota yang ada. Kalau 8% dari kuota yang ada hanya 19.280 Pak. Ya. Ini 27.680. Apa dasar? Nah, 27.680 apa dasar hukumnya? Hukumnya Pak. Keputusannya dari mana? Terus terang Pak, saya nggak ikut serta itu. Ilegal itu 27.680. 7.680 ilegal. Waduh, banyak banget ya. Padahal kita tahu haji itu teman-teman, gimana mungkin bisa dibuat ilegal seperti itu? Tujuannya apa sih? Ya, kan kita tujuannya beribadah kepada Allah. Kok bisa pakai cara-cara curang seperti itu? Ini gimana ceritanya orang ini ya Allah? Dari mana aturannya? Kalau kita bertolak kepada aturan yang ada 8% ya cuma 19.280. Itu yang saya katakan tadi Pak, itu hak haji reguler Pak. Hak haji reguler teman-teman yang sudah puluhan tahun. Artinya nggak boleh dikemana-kemanain ya, nggak boleh kita pakai di tempat lain atau didistribusikan kepada tempat yang lain. Memang harus kepada kuota haji reguler.
puluhan tahun menunggu, masa Bapak ambil? Kasihan memang ya. Orang sudah nunggu puluhan tahun, mulai dari usianya masih tergolong ya masih muda, sampai kakek-kakek baru bisa naik. Ya kalau sudah bisa naik ya, pas kakek-kakek, kan ada juga orang yang sudah tua ya, masih belum juga ada panggilan. Dan ternyata ada dugaan penyalahgunaan kuota-kuota reguler dijual kepada orang-orang kaya yang bisa bayar lebih mahal. Astagfirullah. Ini ibadah ya, ini ibadah. Saya ulangi sekali lagi, ini ibadah. Kok bisa dibuat seperti ini? Ya, ini kan rukun Islam yang kelima. Kok masih saja ada oknum-oknum orang muslim yang mau menyalahgunakan kuota-kuota haji seperti ini yang menyangkut masalah ibadah. Astagfirullah. Tega betul kita. Tega Puluhan betul tahun Pak, mereka tega. menunggu, Pak. Lumayan 9.000 orang akan berangkat itu. Bapak berikan kepada orang yang berduit berangkat haji. Saya nggak- Astagfirullahaladzim ya. Sangat-sangat miris teman-teman. Haji di tahun 2023 bagi saya secara pribadi adalah pengalaman buruk. Banyak permasalahan-permasalahan haji ketika pelaksanaan haji di tahun 2024 adalah menurut hemat saya kurang baik atau buruk. Ya banyak sekali memang ya hal-hal yang viral tentang buruknya pengelolaan haji teman-teman ya. Seperti yang dulu juga nih kan sempat viral. Ada jemaah haji yang disuruh joget-joget. Ya seperti ini videonya. Mau tahu nggak sekarang ini di Mekah sedang dihebohkan jemaah haji Indonesia La senam haula wala quwata illa billah. Ini kan sempat viral videonya teman-teman ya. Ini di daerah Mekah. Ini jamaah haji Indonesia ini lagi nari-nari teman-teman. Joget-joget. Mungkin lagi senam ya. Senam pagi. Aerobik. Tetapi ya Allah tempatnya nggak di sini juga gitu. Kan kita ini loh lagi ibadah haji gitu. Mahal-mahal kita nabung berpuluh-puluh tahun. Kalau harus diisi di sana dengan seperti ini. Yang secara budaya mereka di sana itu ya negatif ya. Nggak kayak di Indonesia ini kan beda kan budaya kita di sana dengan di sini. Harusnya kita orang Indonesia yang bukan orang asli sana menghormati budaya di sana. Ya bahwa hal seperti ini tuh tabu untuk dilakukan apalagi di muka umum teman-teman nari, aerobik, senam. Ya Allah. di dekat perhotelan. Aduh ibu bapak yang jadi masalah bukan senamnya tapi musiknya. Ini di tanah Apalagi ada musiknya teman-teman ya. Aduh, astagfirullahaladzim. Mekah. Kenapa pakai musik? Malah jadi tontonan orang Arab dan banyak orang Arab yang berkomentar. Ya kalau seperti ini berarti kembali lagi ya siapa pembimbing hajinya. Kalau bicara tentang pembimbing haji ya berarti kita berbicara tentang travel. Kan lagi-lagi seperti itu. Makanya di sini penting-pentingnya kita itu memilih travel yang benar-benar baik. Ya yang benar-benar sunnah lah gitu. Kan ada banyak itu travel-travel yang baik. Kenapa tidak dilakukan di rumah atau di dalam hotel? Coba kita dengarkan langsung musiknya dan komentar orang Arabnya. Bisa kali fil bait bas. Ya ada tusabah ya masyaallah. Ya kalau hal seperti ini kita lakukan di Indonesia ya mungkin umum lah ya wajar lah ya orang juga ya biasa lah karena banyak juga orang yang melakukan karena memang budaya kita ya artinya tidak dianggap tabu seperti ini. Tetapi kalau di Arab Saudi ya hal seperti ini sangat tabu teman-teman apalagi harus di muka umum campur baur ada musik ya pastilah menjadi sorotan sama pemerintah Arab Saudi. Dia komentar orang Arab, warga Mekahnya olahraga pagi, kenapa tidak dilakukan di rumah atau di hotel katanya. Ada-ada saja memang jemaah haji dari Indonesia. Gitu ya. Itu apaan ya Allah. Kasihan jamaah haji ya. Disuruh joget-joget begitu, nari-nari di tempat umum. Yang mana kita tahu di Arab Saudi dilarang hal-hal seperti itu. Nah ini juga harus menjadi perhatian ya. Agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal yang memalukan seperti ini. Adalah tentang tenda. Misalnya, katakanlah tenda Sumatera Barat. Ketika rombongan haji Sumatera Barat nyampe di tenda itu, rupanya sudah ada orang lain yang ada di tenda itu. Lah kok bisa? Ada orang yang semestinya tidak ada di tenda itu, tetapi dia ada di situ. Nah ini siapa yang menyelundupkan orang ini? Aduh, ternyata kompleks banget ya. Ternyata persoalannya itu bukan cuma masalah uang, tetapi masalah manajemen. Pengaturan hajinya juga amburadul teman-teman ya. Makanya kita lihat ada orang yang lebih memilih naik haji itu pakai sepeda ya, pakai sepeda ontel. Dan mereka nyampe ke sana. Ya karena kalau nunggu resmi dari pemerintah, ya ini katanya bisa sampai berpuluh-puluh tahun. Ya itu pun syukur-syukur bisa betul-betul berangkat. Ya apalagi ada kasus seperti ini, dugaan seperti ini. Ini kan semakin membuat kecemasan di tengah-tengah kita ya, di tengah-tengah umat. Lah kita sudah nunggu puluhan tahun, nabung berpuluh-puluh tahun. Tetapi ujung-ujungnya kita dapat kabar yang mengagetkan seperti ini. Bahwa ada indikasi yang sangat besar terjadi penyalahgunaan kuota haji.
Dan itu pun ternyata terungkap ada penyalahgunaan kuota di situ ya. Kuota yang harusnya buat orang-orang yang haji reguler malah dijual kepada orang-orang kaya yang berduit. Ya memang betapa amburadulnya ya pengurusan haji sekarang. Entah kenapa ini. Pernah juga diberitakan bahwa ada jamaah haji yang gak dapat makan ya dari kemarin. Bayangin tuh teman-teman. Mereka terlantar di sana, gak tahu mau cari makan di sana ya. Yang kabar beritanya mereka belum makan dari kemarin teman-teman. Makanya wajar sekali ya DPR ini benar-benar serius menyelidiki hal ini ya. Menyelidiki hal ini. Bahkan sampai membentuk yang namanya itu pansus haji teman-teman. Ya ini adalah tim yang akan menyelidiki ya semua hal-hal yang janggal dalam pengurusan haji. Ya tetapi anehnya ya ada respon dari Gus Yahya yang merupakan kakak dari Gus Yakut. Pansus haji ya, pansus haji. Nah itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus haji kemudian Yahya Khalil Stakuf ya teman-teman, ketua PBNU. Tanggapannya coba. Orang NU jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana kelanjutannya. Tanggapan yang saya rasa sangat-sangat tidak dewasa sekali ya. Ya bagaimana mungkin seorang ketua PBNU ya, ketua umum lagi, ya bisa berpendapat seperti itu. Ya jangan-jangan ini katanya masalah pribadi nih, masalah saya dengan adik saya. Ini kan mau nyerang saya ya. Jangan-jangan katanya mau nyerang NU. Lah kok begini tanggapannya ya. Justru tanggapan seperti ini malah orang jadi berpikir nih, emangnya ada keterlibatan NU di dalam hal ini ya. Kan orang jadi mikir ke situ. Ya orang akhirnya jadi bawa-bawa nama NU. Stop lah ya bikin buruk nama baik NU. Ya stop lah. Kita sudah melihat beberapa belakangan ini ya banyak sekali berita miring bertubi-tubi yang membuat nama NU itu jadi buruk. Dan itu karena apa? Ulah dari oknum-oknumnya sendiri. Ya udahlah oknum-oknum ini ya yang stop bikin citra buruk terhadap NU. Ya berhentilah. Kembalikan NU itu sebagaimana dulunya seperti apa yang didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Ya semestinya tanggapan seorang ketua umum PBNU itu ya mengatakan ya sudahlah ya semuanya ya silahkan dicek saja semuanya. Ya kami tidak takut karena kami tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan. Ya nggak ada yang kami korupsi. Ya adik saya itu nggak ada korupsi. Mestinya begitu tanggapannya teman-teman. Tetapi kalau malah memperlihatkan kepanikan seperti ini bahkan sampai bawa-bawa katanya ini nama pribadi lah. Ya ada orang kata yang mau menyerang nama pribadinya atau ada yang mau oknum-oknum yang menginginkan nama baik NU itu buruk. Lah saya rasa hal seperti ini, tanggapan seperti ini bukan mencerminkan sikap dewasa teman-teman. Ya seharusnya kritikan seperti itu kita tanggapi santai lah. Ya santai kalau memang merasa tidak bersalah ya tinggal jawab dengan santai. Ya silahkan dicek semuanya. Ya kami siap. Ya kami tidak melakukan hal-hal yang dituduhkan. Beres. Ya nggak usah lagi mengatakan bahwa ini hanya orang-orang yang mau menjatuhkan nama baik NU lah. Ini mau menyerang saya, ini mau menyerang adik saya. La haula wala quwata illa billah. Jadi nggak usah bawa-bawa statement yang kesannya ini tuh penggiringan opini ya bahwa ada orang yang mau menyelidiki ini tuh ya karena masalah pribadi atau mau menjatuhkan image ya suatu kelompok tertentu. Ya kan seharusnya tidak seperti itu. Betul-betul ya akhir-akhir ini kita melihat NU ini begitu betul-betulnya itu bertubi-tubi ya diserang ya dicap sebagai citra buruk karena siapa ya karena ulah oknum-oknumnya sendiri ya mulai dari kelima pengurus NU mereka oknum kelima pengurus NU mereka yang berkunjung ke Israel ya terus ada lagi video beredar bahwa oknum dari kiai mereka Aswaja ini yang mengatakan bahwa Salafi atau Wahabi itu by descent dari Israel. Orang-orang Israel. Tetapi faktanya mereka yang mesra dengan Israel. Nah terus apalagi katanya ada tuh kemarin ya yang viral juga. Katanya Kiai Said Akil Siraj. Semua kepengurusan dari masalah KUA, imam masjid, bahkan kementerian-kementerian agama itu harus dipegang dari NU. Kalau nggak dipegang dari NU salah semua katanya. Lah yang sekarang ini yang lagi diselidiki ini siapa? Dari kelompok mana? Ya dari kelompok mana? Yang jelas bukan dari Salafi atau Wahabi atau dari Muhammadiyah. Ya kan? Jadi ya saya mengajak kepada teman-temanku yang di NU, ayolah. Kalau kita sayang dengan organisasi kita sayang dengan ormas kita. Mari kita singkirkan oknum-oknum yang membuat citra buruk ini. Ya, bukan justru membenci orang-orang yang menginginkan nama baik NU itu kembali baik. Bukan justru membenci orang-orang yang mengkritisi oknum-oknum yang memberikan citra buruk terhadap NU. Ya, seharusnya seperti itu. Ayolah bersikaplah dewasa. Ya,
Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.